Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya. Halo dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita yang setia membahas rahasia kehidupan lewat warisan ilmu primbon Jawa. Tempatnya seru-seruan, belajar bareng, dan tentu saja bongkar misteri weton dari berbagai sisi, dari yang angker sampai yang bikin senyum-senyum sendiri. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang omongannya manis banget, bikin hati meleleh meski baru kenal sehari? Atau kamu sendiri pernah jatuh cinta karena senyumnya bikin gak bisa tidur 3 hari 3 malam? Eits, hati-hati, bisa jadi mereka lahir di salah satu weton paling jago merayu. Tapi sebelum kita bahas siapa saja pemilik weton yang katanya bisa bikin orang klepek-klepek dalam sekali senyum, jangan lupa klik tombol like, share ke grup WA atau sosmed kamu, subscribe biar gak ketinggalan video seru lainnya, dan tulis sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam primbon Jawa, weton bukan cuma ramalan jodoh atau rejeki, tapi juga bisa menunjukkan karakter batin, daya tarik alami, dan kemampuan seseorang dalam membangun hubungan sosial. Nah, kali ini kita akan bahas 5 weton yang punya daya tarik luar biasa. Mereka bukan sekadar pandai bicara, tapi juga punya energi pengasihan alami, bikin siapapun yang dekat jadi nyaman, tenang, dan kadang baper. Siapa tahu kamu salah satunya, atau diam-diam suka sama orang yang masuk daftar ini. Yuk kita bongkar satu-satu lur. 1. Weton Rabu Pahing, si pendiam memikat lur. Jangan terkecoh dengan penampilan kalem atau ekspresi datar dari orang yang lahir di weton Rabu Pahing. Mereka bukan tipe yang banyak bicara, apalagi yang suka rayuan gombal di awal perkenalan. Tapi justru dari sikap diam dan tenangnya itu, muncul daya tarik yang sulit dijelaskan. Aura mereka seperti magnet, tenang tapi kuat, tidak mencolok tapi bikin penasaran. Dan saat mereka akhirnya bicara, hatimu bisa langsung goyah. Rabu adalah hari yang mencerminkan kestabilan dan kedalaman berpikir, sementara Pahing membawa karakter yang tenang, kuat secara batin, dan cenderung misterius. Maka tak heran jika mereka sering dianggap sebagai pribadi yang dingin di luar, hangat di dalam. Mereka tidak suka basa-basi, tapi sekali membuka hati, mereka bisa jadi pasangan yang sangat perhatian dan romantis dengan caranya sendiri. Keahlian terbesar mereka bukan pada kata-kata manis, tapi pada kehadiran. Mereka tahu kapan harus ada, kapan memberi ruang, dan kapan menarik perhatian dengan tindakan sederhana. Misalnya, mereka mungkin tidak bilang, "Aku kangen," tapi tiba-tiba mampir hanya untuk mengantarkan makanan hangat di hari hujan. Atau diam-diam memperhatikan hal kecil yang kamu sukai, lalu menyelipkan dalam obrolan mereka seminggu kemudian. Itu bikin baper, ya kan? Ada cerita dari Tina, seorang karyawan ban yang awalnya ragu dengan pria Rabu Pahing yang menaruh hati padanya. Awalnya pria itu jarang menghubungi, hanya sesekali menyapa lewat pesan singkat. Tapi setiap kali Tina mengalami hari berat, entah kenapa, selalu ada pesan yang masuk dari pria itu, bertanya dengan lembut, "Hari ini kamu capek banget, ya?" Lama-lama Tina sadar pria itu benar-benar peka, meski tak banyak bicara. Daya pikat Rabu Pahing justru terletak pada sikap tak terburu-buru. Mereka tidak mengejar, tapi juga tidak pergi. Mereka hadir seperti angin malam, tak terlihat, tapi menenangkan. Ini membuat mereka dicari dan dirindukan oleh banyak orang. Meskipun mereka sendiri kadang tidak sadar sedang merayu. Tapi perlu diingat, karena mereka lebih suka memendam perasaan, Rabu Pahing juga rawan disalahpahami. Kadang dianggap cuek, padahal mereka hanya butuh waktu untuk percaya. Maka, bagi pemilik weton ini, penting untuk belajar mengekspresikan perasaan lebih terbuka agar tidak kehilangan orang yang mereka sayangi karena terlalu banyak diam. Meski mereka bukan perayu seperti di film romantis, rayuan Rabu Pahing justru terasa lebih dalam, karena bukan dari lidah, tapi dari sikap dan ketulusan yang nyata. 2. Weton Kamis Wage, si juru damai penuh pesona lur. Kalau kamu pernah merasa tenang, nyaman, dan tiba-tiba membuka diri saat ngobrol dengan seseorang, padahal biasanya kamu tertutup, besar kemungkinan dia lahir di weton Kamis Wage. Mereka ini bukan tipe orang yang banyak gaya atau jago main kata-kata. Tapi hati-hati, karena justru dari kesederhanaannya, mereka bisa bikin kamu merasa aman, dan dari rasa aman itulah, benih-benih cinta sering tumbuh diam-diam. Hari Kamis dalam tradisi Jawa adalah hari yang membawa keteduhan dan kebijaksanaan. Sedangkan Wage dikenal sebagai pasaran yang lembut,
penuh toleransi, dan penyabar. Kombinasi keduanya menghasilkan sosok yang sangat tenang dalam bersikap, tidak cepat marah, dan selalu tahu cara membuat orang lain merasa diterima. Maka jangan heran jika orang Kamiswage punya banyak teman, dan banyak yang diam-diam menaruh hati pada mereka. Daya tarik Kamiswage bukan dari gaya bicara atau penampilan fisik, tapi dari energi kehangatan dan ketulusannya. Saat mereka berbicara, nada suaranya lembut. Saat mereka tersenyum, senyumnya jujur. Dan saat mereka mendengarkan, mereka betul-betul hadir. Inilah yang bikin banyak orang merasa diperhatikan saat bersama mereka, walaupun mereka tidak sedang berusaha merayu siapapun. Salah satu cerita datang dari Andro, pemuda Kamiswage yang bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel. Tiap kali pelanggan datang, terutama ibu-ibu atau perempuan muda, mereka selalu merasa betah ngobrol lama-lama. Padahal Andro bukan tipe yang cerewet. Tapi saat dia menjelaskan kerusakan motor, dia melakukannya dengan sabar, pakai analogi yang mudah dimengerti, dan sesekali menyelipkan humor ringan. Lama-lama, banyak yang jadi suka beneran. Kamiswage juga dikenal sebagai penetral konflik. Mereka selalu bisa membaca situasi dan tahu kapan harus menengahi, kapan harus diam, dan kapan memberi semangat. Maka tak heran jika dalam hubungan, mereka menjadi pasangan yang ideal, penuh pengertian, tidak suka drama, dan selalu berusaha menjaga keharmonisan. Namun karena mereka terlalu mengutamakan perasaan orang lain, kadang Kamiswage mengorbankan dirinya sendiri. Mereka bisa bertahan dalam hubungan yang toksik hanya karena tidak ingin menyakiti. Dan itu bisa jadi jebakan jika tidak diimbangi dengan keberanian bersuara. Bagi kamu yang lahir Kamiswage, ingatlah, kamu punya pesona yang langka. Kamu tidak perlu merayu dengan kata-kata. Kehadiranmu yang damai sudah cukup untuk menenangkan hati banyak orang. Gunakan kelebihan ini untuk membangun hubungan yang sehat, bukan untuk menahan luka sendirian. 3 Weton Jumat Legi, si pemanis yang luwes. Kalau kamu pernah ketemu orang yang bikin kamu merasa dihargai, didengar, dan dimengerti dalam waktu singkat, besar kemungkinan dia lahir di Weton Jumat Legi. Mereka ini adalah tipe yang bisa masuk ke hati orang lain lewat kata-kata yang lembut, senyuman yang tulus, dan cara bicara yang hangat. Bukan yang heboh atau genit, tapi justru itulah yang membuat mereka sulit dilupakan. Jumat sebagai hari kelahiran membawa unsur berkah dan kehangatan. Sementara Legi dalam pasaran Jawa berarti manis. Jadi bisa kamu bayangkan kombinasi keduanya? Orang yang terlahir di Jumat Legi ini punya aura yang adem, seperti oase di tengah gurun. Mereka pandai membuat orang nyaman, bahkan di situasi canggung sekalipun. Dalam percakapan, mereka tak suka mendominasi. Justru mereka lebih sering mendengarkan, memberi respons yang tulus, dan menanggapi dengan empati. Kelebihan lainnya adalah kemampuan mereka membaca suasana hati orang lain. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus memuji, dan kapan cukup hadir tanpa berkata apa-apa. Tapi kalau sudah mulai merayu, wah, jangan tanya. Rayuannya tidak langsung bilang, aku cinta kamu. Tapi mereka akan mengatakan, kamu pasti capek ya hari ini, tapi kamu tetap semangat. Itu keren banget menurutku. Kalimat seperti itu, sederhana tapi tepat sasaran, bisa membuat lawan jenis merasa sangat dihargai. Salah satu kisah nyata datang dari seorang pria bernama Dio, seorang guru SD yang lahir Jumat Legi. Setiap tahun ada saja wali murid yang naksir, padahal dia sudah jelas-jelas bilang belum mau menikah. Kenapa? Karena Dio tahu cara bersikap sopan, ramah, dan hangat tanpa berlebihan. Kata teman-temannya, kalau ngobrol sama Dio itu kayak diselimuti ketenangan. Namun, rayuan dan daya tarik ini bisa berbalik jadi bumerang kalau tidak dijaga. Kadang mereka terlalu baik, sampai orang lain baper sendiri. Padahal niat mereka hanya ramah. Maka bagi pemilik Weton Jumat Legi, penting untuk jelas dalam bersikap, jangan memberi harapan yang tak pasti, dan jangan biarkan pesonamu jadi alat untuk menyenangkan semua orang tanpa batas. Tapi kalau dipakai dengan benar, pesona Jumat Legi bisa menjadi kekuatan luar biasa dalam membangun hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang. Karena mereka bukan sekadar perayu, mereka pemilik hati yang hangat dan menyembuhkan. 4 Weton Selasa Pon, si romantis rahasia lur. Dari luar, orang yang lahir di Weton Selasa Pon mungkin tampak biasa saja, tidak terlalu banyak gaya, tidak pula terlalu mencolok. Tapi kalau kamu sudah kenal lebih dekat,
hati-hati, mereka punya sisi romantis tersembunyi yang bisa bikin kamu senyum-senyum sendiri tiap malam sebelum tidur. Rayuannya halus, tapi ngena. Mereka tidak menggoda dengan cara terang-terangan, tapi lewat perhatian kecil yang konsisten dan tulus. Dan disitulah daya tariknya. Hari Selasa membawa karakter kuat, percaya diri, dan penuh semangat. Sedangkan Pon dalam pasaran Jawa menggambarkan ketajaman batin, intuisi yang dalam, serta daya tarik misterius. Gabungan keduanya menghasilkan sosok yang memikat, cerdas secara emosional, dan tahu cara membuat orang merasa istimewa, tanpa harus berlebihan. Orang Selasa Pon cenderung pandai menyusun kata-kata yang puitis, bahkan jika mereka tidak pernah belajar sastra. Ketika mereka bicara, kalimatnya terstruktur rapi, nadanya lembut, dan intonasinya bikin hati hangat. Mereka tidak akan bilang, "Kamu cantik," secara gamblang, tapi akan bilang, "Kamu punya cara tersendiri yang bikin aku selalu betah ngobrol sama kamu." Nah lo, siapa yang gak klepek-klepek? Mereka juga sangat sensitif terhadap detail. Tahu kamu suka warna ungu? Tiba-tiba besok mereka kirim gambar bunga lavender. Kamu pernah cerita suka hujan? Tiba-tiba mereka kirim voice note dengan suara hujan di malam hari, sambil bilang, "Ini suaranya tenang, kayak kamu waktu diam." Gak lebay, tapi nempel banget di hati. Salah satu cerita unik datang dari Esti, mahasiswi yang pernah dekat dengan cowok Selasa Pon. Meski jarang ketemu, si cowok selalu ingat hal-hal kecil tentang Esti. Jenis kopi favorit, jam-jam dia biasanya lelah, sampai lagu yang sering dia putar sebelum tidur. Esti bilang, "Aku gak sadar kapan mulai suka, tahu-tahu udah sayang aja." Namun, karena mereka sangat peka, mereka juga mudah merasa tersinggung atau terluka jika perasaannya tak dihargai. Orang Selasa Pon cenderung memendam emosi, dan kadang bisa tiba-tiba menarik diri tanpa penjelasan. Maka bagi mereka, penting untuk belajar membuka diri lebih terbuka, dan tidak menggantungkan harapan terlalu tinggi pada satu orang. Tapi satu yang pasti, jika mereka mencintai seseorang, mereka akan jadi pasangan yang setia, romantis, dan penuh kejutan menyenangkan. Karena buat mereka, merayu bukan untuk main-main, tapi bagian dari mencintai dengan sepenuh hati. 5 weton Minggu Kliwon, si penggoda alami lur. Kalau ada satu weton yang sering bikin orang jatuh hati tanpa sadar, bahkan cuma dari cara mereka menatap atau tertawa, maka itu adalah weton Minggu Kliwon. Mereka punya sesuatu yang susah dijelaskan. Bukan karena gombal, bukan karena tampan atau cantik saja, tapi karena auranya yang menggoda secara alami. Minggu adalah hari yang membawa energi besar, percaya diri, dan terang. Sementara Kliwon dikenal sebagai pasaran yang mistis dan penuh daya tarik gaib. Gabungan keduanya menciptakan pribadi yang memancarkan aura kuat. Penuh semangat di luar, tapi menyimpan kedalaman batin yang membuat orang ingin mengenal lebih jauh. Mereka seperti magnet yang menarik perhatian, meskipun mereka tidak sedang berusaha tampil. Orang Minggu Kliwon dikenal sangat ekspresif. Mereka pandai bermain ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Cara mereka memandang bisa terasa, menggoda, meski tanpa niat. Cara mereka tertawa bisa terasa hangat dan membekas. Mereka bisa ngobrol ngalor ngidul tentang hal receh, tapi bikin kamu mikir sepanjang malam. Dan yang lebih bahaya lagi, mereka tahu bahwa mereka menarik, tapi tetap bersikap santai seolah tidak terjadi apa-apa. Salah satu contoh datang dari Inar, wanita Minggu Kliwon yang bekerja di bidang layanan pelanggan. Ia sering menerima pujian dari pelanggan hanya karena suaranya yang lembut dan cara ia menyebut nama dengan ramah. Bahkan atasannya pernah bilang, "Kalau kamu yang ngomong, komplain sebesar apapun bisa jadi senyum." Inar tidak merasa sedang merayu siapa-siapa. Tapi auranya memang hangat dan membius. Tapi jangan salah. Meski terkesan menggoda, Minggu Kliwon juga punya sisi emosional yang dalam. Saat mereka benar-benar jatuh cinta, mereka bisa sangat setia dan total dalam memberi perhatian. Mereka tidak tanggung-tanggung dalam membahagiakan pasangannya. Masalahnya, kadang orang lain sudah terlanjur baper duluan, padahal mereka belum tentu serius. Maka disinilah tantangannya. Pemilik weton ini perlu belajar membatasi daya tariknya, bukan untuk menutup diri, tapi agar tidak menjadi ladang harapan palsu bagi banyak orang. Mereka juga harus hati-hati terhadap hubungan yang datang hanya karena tertarik pada auranya saja. Karena belum tentu orang itu benar-benar mencintai, bisa jadi hanya terlena oleh pesona. Namun bila dimanfaatkan dengan niat baik,
Daya tarik Minggu Kliwon adalah kekuatan besar untuk menyemai cinta yang indah dan hangat. Mereka adalah perayu sejati, tapi bukan dengan tipu daya, melainkan dengan ketulusan yang menyala dari dalam. Kalau kamu termasuk dalam salah satu weton ini, ingat ya, kemampuan merayu itu adalah anugerah, bukan alat untuk mempermainkan hati. Gunakan untuk membangun hubungan yang baik. Jaga lisan agar tetap tulus. Dan yang terpenting, rayu dengan hati yang bersih, bukan dengan niat manipulasi. Daya tarik bukan hanya soal wajah dan gaya, tapi juga soal energi dan kepribadian. Weton-weton di atas punya pesona, karena mereka hadir dengan aura alami yang membawa kenyamanan. Tapi ingat, cinta sejati bukan hanya soal kata manis, tapi ketulusan dan kesetiaan. Jadi kalau kamu punya daya tarik, gunakan untuk mendekatkan diri pada kebaikan, bukan jadi perusak hati. Nah, dari 5 weton tadi, mana yang bikin kamu teringat seseorang? Atau jangan-jangan kamu sendiri termasuk weton yang paling jago merayu? Ceritain pengalamanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu merasa relate, share ke teman kamu yang jago banget bikin baper, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.